Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya, Bu Endang, yang akan memberikan materi Bahasa Indonesia. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini saya akan memberikan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat pribadi yang bersifat resmi atau dinas, dan surat tersebut dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Perlu kamu ketahui perbedaan surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Surat pribadi yaitu surat yang ditulis untuk urusan pribadi. Jadi, contohnya misalkan saja surat keluarga. Surat yang kita buat, kita sampaikan kepada ayah atau ibu, atau kepada saudara-saudara kita, atau kepada adik, kakak. Termasuk juga surat pribadi itu surat yang kita berikan kepada teman atau pacar. Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Yang dimaksud tidak menggunakan kop surat itu, di sini tidak ada kepala surat. Yang di atas itu loh ya, logo, alamat perusahaan itu enggak ada karena surat pribadi. Jadi surat tersebut langsung kita tulis pada kertas biasa, boleh folio, boleh kertas HVS dan lain sebagainya. Tidak ada nomor surat. Jadi enggak ada nomornya, ya sudah langsung alamatnya mana itu langsung. Menggunakan bahasa bebas. Bahasanya itu terserah, bahasa campuran Jawa, ada bahasa Indonesia, campur Inggris, boleh, bebas bahasanya. Menggunakan bahasa anak-anak zaman sekarang, boleh. Format surat bebas. Jadi bentuk surat itu misalkan saja ya, tulisannya kamu model misalkan saja bentuk segitiga boleh. Atau bentuk daun paru atau bentuk cinta boleh. Nah itu bebas, terserah. Cara melipat juga bebas. Sampul atau amplop juga bebas, boleh bergambar. Jadi boleh berwarna bermacam-macam. Pink, kuning, hijau, boleh. Jadi bebas untuk surat pribadi. Berikutnya, surat resmi atau surat dinas. Surat resmi atau surat dinas ini dibagi menjadi beberapa surat. Yaitu jenis-jenisnya surat dinas. Yang pertama, surat niaga atau bisnis. Surat yang digunakan untuk usaha dagang atau bisnis, baik internal maupun eksternal. Ini yang dimaksud dengan internal atau eksternal itu begini. Untuk internal, surat tersebut
termasuk jenis surat niaga, tetapi surat niaga yang digunakan untuk antar satu perusahaan. Contohnya misalkan saja ya, dari kepala bagian produksi mengirimkan surat kepada kepala bagian humas misalkan saja, itu internal. Dari kabak personalia kepada karyawannya, itu internal. Jadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Jadi surat niaga atau bisnis internal itu surat niaga atau surat ini khusus untuk lingkup perusahaan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan surat niaga atau surat bisnis eksternal, surat niaga atau surat bisnis yang kita gunakan di luar, jadi keluar dari perusahaan kita dengan usaha lain. Misalkan saja, kita bisnis membuat suatu barang-barang. Barang-barang tersebut memerlukan bahan baku. Misalkan saja perusahaan roti kehabisan terigu. Kita mengirimkan surat kepada usaha, yaitu perusahaan terigu tersebut. Jadi tidak satu perusahaan tapi perusahaan lain. Itu yang dikenal dengan nama surat niaga atau surat bisnis eksternal. Berikutnya, surat dinas pemerintah. Surat yang dikirim untuk administrasi pemerintah berfungsi sebagai dokumen. Jadi surat ini misalkan saja surat dari bupati yang ditujukan kepada camat. Nah, ini surat ini nanti tidak hanya saja satu surat yang dikirimkan, tapi rangkap satunya ditinggal di tempat yang mengirim sebagai arsip atau sebagai dokumen. Berikutnya, surat dinas lembaga dan organisasi. Surat dinas lembaga dan organisasi ini surat yang digunakan untuk administrasi juga, tetapi administrasi di sini administrasinya lembaga atau organisasi. Contohnya lembaga pendidikan. Jadi di setiap sekolah-sekolah itu punya kearsipan, yaitu punya surat yang dikenal dengan nama surat dinas lembaga. Organisasi ini juga begitu, merupakan surat yang dikirim untuk administrasi organisasi. Kita lanjutkan, yaitu surat sosial. Surat yang dibuat individu atau pribadi atau kelompok untuk mempererat hubungan kerjasama atau hubungan kekeluargaan. Contoh misalkan saja ucapan terima kasih. Nah, itu merupakan contoh surat sosial hubungan kekeluargaan. Nah, duka cita, misalkan saja kita mengirimkan surat sosial berupa duka cita. Karena mungkin ada salah satu pejabatnya dari perusahaan atau dinas tersebut ada yang meninggal, maka kita mengucapkan duka cita. Contoh yang lain misalkan saja surat permohonan maaf. Mungkin ada suatu kesalahan pengiriman dan lain sebagainya, lalu kita mengucapkan permohonan maaf. Nah, dengan permohonan maaf itu hubungan kita menjadi baik dengan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, itulah merupakan contoh dari surat sosial.
Berikutnya, ciri-ciri surat resmi atau surat dinas. Yang pertama, menggunakan kop surat atau biasa dikenal dengan kepala surat. Kop surat itu letaknya di atas, paling atas sendiri. Dalam lembaran kertas paling atas sendiri. Apa toh isi kop surat itu? Isi kop surat itu antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan ada logo dari perusahaan tersebut. Itu yang dikenal dengan nama kop surat. Yang kedua, menggunakan nomor surat. Jadi dalam surat resmi itu ada nomornya, ada kodenya. Itu. Berurutan nomornya. Lalu ada lampiran. Lalu ada perihal atau ada yang disingkat dengan hal. Nah, itu. Jadi ada nomor, ada lampiran, ada perihal. Lampiran itu nanti kalau misalkan saja suratnya hanya 1 lembar, maka tidak perlu ada lampiran. Berarti lampirannya hanya ditulis dengan tanda hubung gitu saja. Itu misalnya. Berikutnya, menggunakan salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka dan salam penutup itu harus bahasa yang baku atau bahasa yang benar. Jadi tidak boleh sembarangan. Salam pembuka. Salam penutupnya juga begitu. Harus memakai bahasa yang baku. Berikutnya, menggunakan ragam bahasa resmi atau ragam bahasa yang baku. Jadi, saat kita menulis surat resmi atau surat dinas, bahasa kita tidak boleh dicampur. Misalkan saja, bahasa Indonesia campur bahasa Jawa itu namanya sudah tidak bahasa yang baku lagi. Nah, maka untuk itu kita harus belajar dalam berbahasa. Kalau resmi berarti pakai bahasa Indonesia yang baku dan benar. Nah, penulisan pun juga benar. Jadi tidak hanya misalkan saja bacaannya benar tapi penulisannya salah. Nah, untuk hal yang mengenai bahasa resmi atau bahasa baku ini nanti akan saya uraikan lebih lanjut. Ayo kita lanjutkan berikutnya saja. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Jadi kita harus menggunakan dalam surat resmi, pembuatan surat resmi atau surat dinas itu. Nah, di akhir surat tersebut setelah penutup itu ada tanda tangan, ada nama terang. Nah, itu wajib diberi stempel di sebelah kiri. Nah, stempel tersebut harus mengenai tanda tangan. Tidak boleh keluar dari tanda tangan atau di tengah-tengah pas tanda tangan. Tidak boleh. Menempel tetapi ke kiri, agak ke kiri. Jadi ada tanda tangan yang kena stempel. Itu aturan untuk menstempel pada surat. Berikutnya, format surat harus baku. Harus mengikuti aturan-aturan formatnya. Tidak boleh sembarangan. Misalkan saja, memakai model lurus penuh, memakai model lurus, memakai model menggantung.
dan yang lain lagi. Itu nanti akan saya uraikan lebih jelas nanti di pertemuan berikutnya. Jadi pokoknya format surat harus baku, tidak boleh sembarangan seperti menulis surat pribadi. Bentuk daun waru boleh, bentuk macam-macam boleh, dengan warna yang berbagai macam boleh. Tapi kalau surat resmi atau dinas tidak boleh, ada aturan. Yang terakhir, untuk ciri-ciri surat resmi, cara melipat surat. Itu juga ada aturan. Tidak boleh melipat langsung, wah biar bagus ini ya saya buat model misalkan saja baju yang dilipat. Tidak boleh. Wah kertasnya untuk melipatnya kita gunting dengan model daun waru. Tidak boleh. Nah, jadi betul-betul harus mengikuti aturan, ada tata cara melipatnya. Nah, untuk tata cara melipat surat atau aturan-aturannya itu bagaimana, itu nanti juga akan saya ajarkan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi ini kita mengetahui intinya dulu. Apa toh isinya kira-kira yang betul itu, surat dinas itu atau surat resmi itu dulu. Marilah kita lanjutkan berikutnya. Sekarang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, maksudnya sistematika itu urut-urutannya, ada urut-urutannya. Itu juga tidak boleh dibolak-balik. Memang ada yang beberapa hal itu letaknya beda-beda ada. Nanti akan saya uraikan lebih lanjut. Tapi ini kita untuk mengetahui dulu. Nah, apa toh urutan atau sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, tempat dan tanggal penulisan surat ini karena di sini merupakan surat lamaran pekerjaan itu sifatnya surat pribadi setengah dinas. Nah, ini wajib ditulis lengkap, ya. Tempatnya mana? Kamu membuat misalkan saja di Pare, tulis tempat Pare, koma, lalu tanggal berapa kamu membuat, tanggal ditulis tanggal, lalu penulisan bulan tidak boleh memakai angka, tapi memakai huruf tulisan. Misalkan saja tanggal 21 Juli, Juli ditulis tulisan biasa, tidak boleh misalkan saja 07, tidak boleh itu ya. Lalu letaknya ini nanti melihat kita memakai bentuk apa. Jadi ada yang letaknya di sebelah kanan, ada yang letaknya di sebelah kiri. Nah, nanti akan kita bahas secara mendetail. Sekarang kita lanjutkan saja. Berikutnya lampiran. Lampiran ini itu letaknya di sebelah kiri. Nah, lampiran ini nanti diisi berapa kira-kira lampiran surat yang ada pada surat yang kamu kirimkan. Kita melamar sebuah pekerjaan, membuat surat lamaran, lalu ada lampiran, misalkan saja lampirannya fotokopi ijazah, lalu lampirannya misalkan fotokopi KK. Lalu lampirannya lagi misalkan saja surat keterangan sehat dokter. Berarti 3 ya. Jadi ditulis lampiran itu nanti jumlahnya 3. Nah, itu nanti dilampirkan secara berurutan di belakangnya surat lamaran pekerjaan. Berikutnya hal atau perihal. Jadi ditulis hal boleh, ditulis perihal juga boleh. Hal atau perihal ini merupakan inti dari surat lamaran pekerjaan. Berarti kalau ini merupakan surat lamaran pekerjaan ya hanya ditulis lamaran
pekerjaan begitu saja untuk hal atau perihal. Berikutnya yaitu bawahnya lagi alamat yang dituju. Kita tulis lengkap alamat yang dituju itu kepada siapa. Nah, ini nanti juga akan saya uraikan lebih lanjut. Untuk alamat ini, kata kepada itu tidak boleh ditulis, harus secara langsung. Misalkan saja kita melamar pekerjaan, nah, di PT Gudang Garam, langsung yang terhormat personalia PT Gudang Garam atau yang terhormat HRD PT Gudang Garam. Jadi tidak boleh kata-kata kepada yang terhormat, kepadanya dihapus ya. Kepadanya tidak boleh. Dalam bahasa Indonesia kata kepada tidak baku. Kenapa tidak baku? Mungkin kamu tanya begitu, loh Bu, kenapa kok tidak baku? Kata kepada, biasanya kata kepada itu kan ditulis dalam alamat. Nah, itu kalau dalam surat, misalkan saja pribadi, tidak apa-apa. Padahal untuk ini, resmi, setengah resmi ini, kepada itu sesungguhnya sama dengan alamat yang dituju. Yang dituju itu siapa? Kepada siapa? Lah, itu berarti kita memakai kedua-duanya. Kalau kita memakai kedua-duanya itu namanya berlebih-lebihan atau biasa dikenal dengan nama pleonastis. Tidak boleh, itu ya. Nah. Lalu untuk berikutnya, itu di bawahnya alamat yang dituju adalah salam pembuka. Contohnya misalkan saja dengan hormat. Contohnya semacam itu, harus baku, harus sopan. Beda dengan surat pribadi. Nah, walaupun toh kamu kenal baik, walaupun toh itu masih saudaramu, tetap harus dijaga. Tetap kebakuan dan tetap di sini kesopanan dalam penulisan surat. Nah. Lalu isi surat sekarang. Isi surat yang pertama setelah salam pembuka itu merupakan paragraf pembuka. Nah, berikutnya yaitu isi surat, jadi inti apa saja itu ya yang kamu sebutkan di situ, apa saja mengenai identitas kamu, mengenai maksudmu. Nah, itu termasuk isi surat. Lalu yang ketiga yaitu paragraf penutup. Nah, lalu setelah paragraf penutup barulah ada salam penutup. Nah, misalkan saja hormat saya, diberi tanda koma. Lalu di bawahnya yaitu tanda tangan yang membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah tanda tangan di bawahnya nama jelas atau nama lengkap si pelamar pekerjaan tersebut. Nah, itu. Jadi ini yang dimaksud dengan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Nanti perihal contoh sampai bagaimana tata cara menulisnya, lalu bagaimana kira-kira jarak penulisan itu antara lampiran dengan hal, itu nanti akan kita bahas untuk pelajaran berikutnya. Jadi akan saya uraikan dan saya jelaskan lebih mendetail. Terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran mengenai surat lamaran pekerjaan. Pertemuan berikutnya kita bahas tata cara penulisan surat lamaran pekerjaan yang baku. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.